Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Eh, di sini kita akan lanjut membahas tentang named access list. Jika sebelumnya kita telah membahas standard access list dan extended access list, sekarang kita akan bahas tentang named access list. Nah, jika pada lab sebelumnya kita menggunakan penomoran angka untuk access list, maka pada lab kali ini kita akan menggunakan nama untuk setiap access list yang akan kita buat. Kita dapat menggunakan fitur ini untuk lebih mudah memanage perintah access list yang sudah kita buat. Dan named access list ini kita juga dapat menentukan sequence number, atau dalam kata lain kita dapat mengcustom urutan rule kita sendiri, jadi di custom gitu. Nah, jika pada access list lainnya, kalau kita kekurangan rule atau terdapat rule yang salah, kita harus ngapus dan ngulang, dan itu dari awal. Namun pada named access list kita dapat menambah, menghapus, dan merubah perintah access list kita tanpa harus menghapusnya atau mulai dari awal. Nah, di sini ada tujuan akhir pada named access list ini, yaitu menolak akses ICMP atau menolak akses ping pada PC1 dan HTTP dan HTTPS pada PC2. Jadi PC1 nggak bisa nge-ping, PC2 nggak bisa buka HTTP atau HTTPS. Di sini dengan topologi 2 PC, 1 switch, 1 router, dan 1 server. Sebelum konfigurasikan access list, kita dapat konfigurasikan IP address terlebih dahulu, atau menaktifkan interface-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk switch ke router itu harus di terang. Langsung saja, di sini ada switch pertama. Untuk switch di sini kita masuk ke interface FA01 atau interface yang menuju ke router. Lalu kita nyalakan terangnya dengan command switch port mode terang. Jika sudah, berikutnya kita konfigurasikan routernya. Di sini interface range FA00 sampai 1 itu no shutdown yang kita nyalakan interface-nya. Lalu kita masuk ke interface FA00, kita tambahkan IP address dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0 atau prefix 24/24. Berikutnya kita masuk ke interface FA01 yang menuju ke server. Lalu kita tambahkan IP address dengan command IP address 192.168.111.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, kemudian kita bisa langsung membuat perintah named access list. Kita dapat memulai dengan menolak akses ICMP atau akses ping dari PC1. Lalu berikutnya kita lanjutkan dengan penolakan akses HTTP dan HTTPS dari PC2. Jangan lupa kita izinkan semua IP selain yang kita tolak, yaitu dengan command permit IP any. Di sini langsung saja router 1 IP access list extended ACL. Ini nama belakangnya, ini hanya nama penamaan. Jadi config-nya sampai IP access list extended. Nah, di belakang ini hanya penamaan ACL SMKIDN, di sini saya namakan. Nah, perintah extended kita gunakan untuk menspesifikasikan jenis access list yang kita gunakan. Hal tersebut karena kita tidak menggunakan nomor untuk mengidentifikasi jenis access list. Nah, ACL SMKIDN adalah nama akses yang akan kita buat. Jadi sini kalian bisa buat berbeda atau dengan nama kalian, akses nama kalian, atau terserah. Kemudian di sini kita lanjut, yaitu nanti akan masuk ke konfigurasi extended NACL atau named access list. Di sini ada angka 10 deny ICMP host 192.168.1.2 dan host 192.168.111.2. Dan untuk berikutnya itu ada 15 deny TCP, deny port TCP dengan host 192.168.1.3 dan kemudian ada host 192.168.111.2 dengan EQ 80. Dan yang terakhir itu ada 25 permit IP any. Nah, di sini maksud 10, 15, dan 25 itu apa sih?
Nah, 10.15.25 ini itu pengurutan atau sequence-nya. Sequence jalan perintah yang akan dijalankan. 10 merupakan yang paling awal dan 25 merupakan perintah yang dijalankan terakhir. Nah, di sini saya baca terlebih dahulu ya. Ini kayak urutan 10 ini urutan pertama. Jadi ketika mulai access list, dia pertama akan mendeny ICMP terlebih dahulu atau memblokir ping untuk klien 192.168.1.2. Nah, ini dia diblokir ping kemana? Dengan hostnya belakang. Nah, ini diblokir ke sini 192.168.111.2. Jadi si klien 1.2 ini tidak akan bisa nge-ping ke 111.2. Jika sudah, maka berikutnya itu ada 15 atau urutan berikutnya. Dia akan memblokir port TCP dari host atau dari klien 192.168.1.3 ke host 192.168.111.2 dengan EQ 80. Di sini nih portnya. Di sini protokol, di sini port. Sebelumnya ada EQ ini kayak bukan penamaan, kayak ya untuk mengetahui bahwa ini port sekian. Di sini ada port 80, TCP port 80 atau biasa bilang HTTP. Nah, maka hal yang belum kita lakukan yaitu hanya untuk menolak akses HTTPS. Karena tadi kan baru HTTP dong ya, TCP 80. Nah, dikarenakan kita melakukan namanya access list, jadi kita bisa langsung menambah perintah deny HTTPS tanpa mengulang kembali perintah access list. Jadi kita hanya perlu memastikan angkanya lebih kecil dari perintah permit IP ini. Nah, kalau permit IP ini tadi itu 25 dalam urutan 25, berarti dia harus sebelum 25, tapi setelah 15. Nah, di sini ada additional access list. Di sini untuk melihat konfigurasi akses yang telah di setting tadi. Di sini ada 10, 15, dan 25. 10 yang pertama itu ada ICMP, yang kedua ada deny TCP, dan terakhir itu permit IP ini. Nah, di sini kita akan menambahkan peraturan baru di sela-sela nomor 15 dan 25. Nah, di sini kita tambahkan IP access list extended ACL/SMK IDN masuk ke access list extended yang tadi. Namanya jangan lupa harus sama. Nah, di sini kita tambahkan 20 kan karena 15 ke 25 tuh selesai kayak ada terserah sih berapa, tapi di sini kita akan memberikan angka 20, yaitu akan mendeny TCP dari host atau dari klien 192.168.1.3 ke host 192.168.111.2 dengan portnya 443. Protokol TCP port 403 itu adalah untuk HTTPS. Dan di sini kita deny ya, karena tadi kita akan blokir HTTPS untuk si klien 1.3 ini. Nah, kita dapat melakukan do show access list untuk melihat tabel ACL yang kita buat tadi. Di sini tak terlihat nomor 20 sudah masuk ke dalam konfigurasi access list yang kita buat. Nah, maka kita telah menyisipkan salah satu role ke dalam access list, yang mana merupakan salah satu kelebihan dalam penggunaan remote access list. Nah, setelah itu kita dapat konfigurasikan access list yang telah kita buat tadi ke dalam interface router dan menentukan arah paket in atau out. Ini terserah kalian ya. Kalau di sini saya menggunakan out atau paket yang keluar. Di sini router 1 kita gunakan interface F01 IP access group ACL SMK IDN out. Jadi router 1 F01 itu yang mengarah ke server. Ini ada di sini. Karena dia menuju server, jadi kita beri out ke server. Biasanya kita menggunakan number ACL-nya. Pada ACL name kita menggunakan nama dari akses yang kita buat. Dan untuk verifikasi dapat kita lakukan untuk ping. Di sini ada ping terlihat sudah unreachable. Kemudian di sini ada PC2 ngeping, itu terlihat reply. Dan di sini terlihat HTTP dan HTTPS pada PC1 itu bisa dan di PC2 tidak bisa atau telah diblokir. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.